Apakah kamu kira gampang masuk surga sebelum datang ujian? Bagaimana Pak Ustadz supaya menghadapi hidup tidak putus asa atau tidak gampang stres? Ya, mohon maaf ya, mendekatlah ke Allah. Karena apa yang disampaikan Allah itu menjadi bukti semuanya. Karena contoh yang paling sederhana, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang hidup dijanjikan oleh Allah mengalami kematian. Terus untuk menghindari stres gimana? Ya kita siap dengan ujian itu. Jangan sampai ujian itu membuat stres buat kita. Tapi dengan ujian itu kita dapat kemuliaan. Pengujian keniscayaan kok. Kalau bikin stres malah ribet. Saya kasih ayatnya ya, biar paham. Setelah ini biar makin kita itu, hati kita makin ngeretek. Hati kita makin kuat lah. Surat Al-Baqarah 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum masalul ladzina khawla min qablikum masadhumul ba'sa wadh-dharra wa zilzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Artinya, atau kira kamu gampang masuk surga? Giliran rezeki sudah dijamin, urusan surga disindir. Ataukah gampang kamu masuk surga sebelum datang kepadamu ujian, sebagaimana yang dialami umat-umat terdahulu sebelum kamu? Mereka dulu ditimpa kemelaratan, mereka dulu ditimpa penderitaan, dan diguncang berbagai macam cobaan. Sampai orang-orang yang beriman yang mengikutinya berkata dan berdoa, ya Allah, kapan datang pertolonganmu? Allah menjawab, ingat pertolonganku dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Sampai di sini kira-kira paham? Allah ketika ngomong kullu nafsin dha'iqatul maut, yang hidup dijanjikan mati, mati. Semuanya, nggak ada yang hidup. Rasul meninggal, presiden meninggal, raja-raja meninggal. Dan di sini Allah ngomong kita itu mau bakal diuji. Hadisnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairin yusib min. Hadis ini dari riwayat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala, ketika Allah mencintai seorang hamba itu akan diberikan ujian. Kayak orang SD sekolah, guru kita akan mengatakan, nanti kalau sudah kelas 6 kalian akan diuji supaya naik SMP. Jadi ujian itu supaya kita naik peringkat, layak menghuni surganya Allah. Makanya dengan hadis ini semoga panjenengan tenang. Artinya ketika sampai diuji, sampai disayangi sama Allah. Lihat hadalnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis saya mengatakan, ya wadu alul al-afiyah yaumal qiyamati ana juludaum kuridat bil makori lima yarawna min sawabi ahlil bala. Nanti pada hari kiamat ketika Allah sedang berbagi pahala kepada manusia di padang mahsyar, orang-orang yang alul afiyah, yaitu orang hidupnya selalu senang, nggak pernah diuji sama Allah, jarang diuji sama Allah, hidupnya apa? Alul afiyah itu hidupnya jarang ada kepahitan. Mereka ngomong sama Allah, ya Allah, bisakah aku hidup lagi? Kalau aku dikasih kesempatan hidup sekali lagi, aku mau diuji lebih parah daripada hidup yang kemarin. Dan bila perlu, di situ dikatakan, kulitku dicacak-cacak dari pisau yang terbuat dari baja. Lebih aku ridhoi ketika aku melihat orang yang hidupnya waktu di dunia diberikan kepahitan, ujian lebih banyak, bala, tapi di akhirat mendapat kedudukan yang tertinggi di sisi Allah. Dalil aja 3 udah cukup, yuk masih banyak sebenarnya. Tapi dengan ini sudah. Artinya kalau panjenengan diuji berarti ada kasih sayang Allah. Yang biasanya nggak sholat malam jadi sholat malam. Yang biasanya nggak merintih ke Allah jadi merintih ke Allah. Nanti kalau udah mentok,
Saya sering kayak gitu Bu, ujian sampai leher, ngerintih, ya Allah. Saya hanya kepengen lepas dari riba, ya Allah tolong. Pertolongan Allah itu datang. Insya Allah kayak gitu. Kalau sudah mentok, nggak bisa mikir lagi, daripada berantem tuh sampai KDRT atau daripada kita kena setan berbuat yang diharamkan oleh Allah, daripada kita mungkin kebablasan ataupun lepas kendali, udah kalau nggak kuat mikir senderin, sembari ngomong sama Allah, ya Allah, ikhtiar saya sudah maksimal, Engkau tahu yang terbaik buat saya tidak mengetahui. Udah kayak gitu aja. Kalau sudah seperti itu persoalannya udah selesai itu. Persoalan kalau sudah serahin ke Allah, Allah tahu yang terbaik buat kita. Kita tidak mengetahui.